Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, ibu sayangi, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini kita masih dalam masa pandemi, maka dari itu ibu membuat video layanan bimbingan klasikal dengan materi atau topik toleransi antar umat beragama yang nantinya dapat anak-anak putar dan dapat anak-anak pelajari secara mandiri di rumah. Harapannya dengan video ini anak-anak dapat tetap menerima materi, tetap dapat bisa belajar di rumah secara mandiri. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, topik atau tema layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini yaitu tentang toleransi antar umat beragama. Nah, pastinya anak-anak sudah tidak asing lagi dengan kata toleransi. Biasanya di pelajaran PKN sering muncul kata toleransi. Jadi sebenarnya toleransi itu apa sih? Walaupun sering kata-kata itu sering muncul, sebenarnya anak-anak itu sudah paham belum sih dengan toleransi? Toleransi itu sendiri atau toleransi antar umat beragama. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang toleransi antar umat beragama tersebut. Nah, misalnya tujuan layanan. Jadi, tujuan dari layanan klasikal kita pada pagi hari ini itu apa? Jadi, dengan kalian belajar toleransi antar umat beragama, diharapkan peserta didik atau kalian dapat menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, khususnya di lingkungan sekolah kita SMA Negeri 2 Menggala ini. Jadi, dengan adanya toleransi, nantinya diharapkan kalian dapat menerapkan sikapnya, bagaimana cara mengaplikasikannya, sikap toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Menggala itu. Nah, selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna toleransi. Apa sih toleransi itu? Nah, jadi di sini menurut beberapa pendapat para ahli yang Ibu kutip, pengertian toleransi yang pertama menurut WJS Purwadarminta. Jadi toleransi merupakan sikap atau sifat menghargai suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian kita. Itu menurut WJS Purwadarminta. Jadi, toleransi itu adalah sikap atau sifat menghargai suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, atau agama yang berbeda dengan pendirian sendiri atau pendirian kita. Nah, yang selanjutnya pengertian toleransi menurut Dimon. Jadi toleransi adalah sikap saling menghargai tindakan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, jadi dari kedua pendapat para ahli tersebut, ya dapat kita simpulkan. Jadi toleransi itu berupa sikap atau sifat yang intinya kita itu menghargai perbedaan. Menghargai pendapat, kepercayaan yang berbeda dengan diri kita. Nah, selanjutnya baru kita memasuki pengertian dari toleransi antar umat beragama itu sendiri. Jadi toleransi antar umat beragama itu apa? Yaitu suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Jadi, inti dari toleransi antar umat beragama yaitu
sikap manusia sebagai umat yang beragama untuk saling menghormati, menghargai perbedaan keyakinan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itulah inti dari sikap toleransi antar umat beragama. Secara singkatnya, kita bisa mengartikan sikap menghargai perbedaan antar umat beragama. Nah, yang selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian toleransi antar umat beragama, ya kita akan mengetahui contoh perwujudan toleransi antar umat beragama itu seperti apa sih contohnya. Nah, di sini Ibu jelaskan beberapa hal contoh perwujudan toleransi antar umat beragama. Yang pertama, memahami setiap perbedaan antar umat beragama di lingkungan sekolah ya. Jadi, perwujudannya ya kita harus memahami bahwa karena di satu sekolah itu lingkupnya luas, tentunya ada beberapa perbedaan keyakinan atau agama di dalam lingkup sekolah kita. Ini seperti yang anak-anak ketahui, di sekolah kita ada yang beragama Muslim atau Islam, terus ada yang beragama Hindu, dan ada juga yang beragama Kristen, baik itu Protestan maupun Kristen Katolik. Jadi contoh perwujudannya, kita memahami bahwa setiap perbedaan antar umat beragama itu ada di lingkungan sekolah kita. Nah, yang kedua, sikap saling tolong-menolong antar sesama umat, tidak membedakan suku, agama, budaya, maupun ras. Nah, ketika anak-anak atau kawan kita membutuhkan pertolongan kita nggak boleh berpikiran seperti Allah, dia nggak sepemikiran atau tidak sama keyakinannya dengan saya. Udahlah, biarkan teman-teman mereka yang satu keyakinan yang menolongnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi contoh perwujudan toleransi antar umat beragama itu kita menunjukkan sikap saling tolong-menolong walaupun kita berbeda keyakinan dengan yang akan kita tolong, berbeda sukunya, berbeda budayanya, atau berbeda rasnya. Ya, seperti anak-anak yang kalian ketahui di sekolah kita tidak homogen, di sekolah kita kan heterogen, ada berbeda-beda suku, ada suku Jawa, ada suku Bali, dan ada juga suku Lampung. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan seluruh suku-suku yang berada di lingkungan sekolah kita. Dan kita pun tidak boleh saling membeda-bedakan. Misalnya kalian yang bersuku Lampung, saya mau menolong yang kawan saya yang sukunya Lampung saja. Atau yang Jawa, kalian mau menolong yang sukunya Jawa saja, yang Hindu, yang Bali, kalian akan mau menolong yang Bali saja. Jadi tidak seperti itu. Jadi sebagai contoh perwujudannya, kalian harus saling tolong-menolong tanpa memandang kawan kalian itu sukunya apa, agamanya apa, budayanya apa. Nah, yang ketiga, contoh perwujudannya yaitu rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Itu pasti ya, tentang toleransi ini, karena inti dari toleransi adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi, ya itulah yang harus kalian kedepankan. Perwujudan atau contohnya yang seperti itulah yang harus kalian kedepankan dalam menerapkan contoh perwujudan toleransi antar umat beragama. Yang selanjutnya, membantu teman yang kecelakaan atau tertimpa bencana alam tanpa memperhatikan teman tersebut beragama apa. Nah, ya, ketika ada kawan kita yang mengalami musibah atau terkena
suatu musibah seperti yang waktu itu pernah terjadi pada kawan kalian, ada yang rumahnya kebakaran, ada yang kebanjiran. Jadi, kalian bisa membantu kawan tersebut dengan tanpa kalian memikirkan bahwa teman kalian itu agamanya apa, teman kalian itu sukunya apa. Jadi ketika membantu kalian nggak boleh pilih-pilih, ya semua itu adalah teman kalian, walaupun mereka berbeda suku dengan kalian, berbeda agama dengan kalian, ketika kalian membantu ya harus kalian membantu kawan-kawan kalian tersebut. Nah, yang ketiga, contoh perwujudannya apa? Contoh perwujudannya, kalian melakukan kerja bakti membersihkan ruang kelas. Nah, ketika ada yang jadwalnya piket, kebetulan kalian dengan kawan-kawannya berbeda agama. Jadi, kalian berpikir, udahlah kamu aja yang piket. Kita kan berbeda agamanya, udahlah kamu aja yang tugasnya piket, saya nggak usah. Nah, jangan sampai kalian berpikiran seperti itu. Ketika kalian ingin menerapkan contoh perwujudan toleransi antar umat beragama, ya kalian lakukan kerja bakti membersihkan ruang kelas itu bersama-sama tanpa kalian memikirkan bahwa agamanya apa, sukunya apa. Ya, itulah tadi contoh perwujudan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, setelah kita mengetahui contoh perwujudannya, kita mengetahui manfaatnya. Jadi dengan kita menerapkan sikap toleransi antar umat beragama itu, apa sih manfaat yang akan kita dapatkan? Nah, yang pertama yaitu dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Ya, ini benar sekali. Ketika di sekolah kita misalnya hanya terjadi perkelompokan agama, maka ya kita tidak akan bisa bersatu. Otomatis yang Muslim hanya dengan yang Muslim, yang Hindu hanya dengan yang Hindu, ataupun yang Kristen hanya dengan yang Kristen. Jadi, ketika kita mengetahui manfaat toleransinya, ya kita bisa menyatu dan dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Bagaimana sih toleransi itu dapat mempererat tali silaturahmi? Nah, ketika nih kawan-kawan kalian yang non-muslim atau yang Muslim sedang merayakan hari raya, bolehlah kalian yang berbeda agama saling mengunjungi, saling berkunjung ke rumah teman-teman kalian. Jadi itu bisa mempererat tali silaturahmi. Yang Muslim, ketika kawannya yang Bali sedang merayakan Hari Raya Galungan, kalian bisa berkunjung, ataupun sebaliknya. Yang non-Muslim, yang beragama Hindu, ketika kawannya Muslim sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya kalian pun boleh berkunjung ke tempat kawan kalian sedang merayakan Hari Raya. Dengan begitu, ya manfaat dari toleransi antar umat beragama itu dapat terwujud dengan dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Ya, ini manfaat toleransi antar umat beragama secara umum ya. Sebagaimana yang kita ketahui di negara kita Indonesia ini banyak sekali agama. Nggak cuma satu ya, ada beberapa agama yang terdiri dari agama Islam, terus agama Hindu, ada Katolik, ada Kristen, Protestan atau Kristen Katolik, dan ada kepercayaannya. Jadi ketika semua agama ini bisa bersatu, otomatis pembangunan negara ini akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Karena
mereka atau kaum-kaum yang beragama ini bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan di negara kita. Yang keempat, manfaat toleransi antar umat beragama yaitu terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Nah, sebagai umat yang hidup bermasyarakat, tentunya kita harus senantiasa menerapkan toleransi. Ya, ketika di daerah kita atau di kampung kita sedang melakukan kerja bakti gotong royong, ya itulah sebagai sarana kita untuk lebih mempererat hubungan tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Kita bisa membaur, ya kita bekerja sama bersama-sama, kita membersihkan fasilitas umum yang ada di lingkungan kita ya bersama-sama. Nah, yang kelima yaitu lebih mempertebal keimanan. Sebagai umat yang beragama, dengan kita menerapkan sikap toleransi antar umat beragama, keimanan kita akan semakin tebal. Kita akan lebih percaya bahwa kita bisa menjadi umat yang lebih bermartabat, bermanfaat. Kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan semua agama yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui manfaat dari toleransi antar umat beragama, kita akan mengetahui bagaimana sih cara menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama tersebut. Nah, inilah caranya. Yang pertama, bersikap dan menghormati teman dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Ketika kalian ingin menumbuhkan sikap toleransi antara umat beragama di lingkungan sekolah, jadi kalian harus bisa bersikap dan menghormati teman-teman kalian itu tanpa memandang sukunya apa, agamanya apa, budayanya apa. Nah, yang kedua, tidak membicarakan keburukan teman. Nah, misalnya seperti ini, ketika di dalam satu kelas itu kalian berbeda-beda agamanya, jadi yang muslim saat berbicara dengan muslim membicarakan keburukan teman yang non-muslim ataupun sebaliknya. Jadi tidak boleh seperti itu. Ketika kalian ingin menumbuhkan sikap toleransi, ya kalian nggak boleh membicarakan keburukan dari teman-teman kalian yang berbeda agama dengan kalian. Nah, yang ketiga, cara menumbuhkannya yaitu mendengarkan teman ketika sedang berbicara tanpa memotong pembicaraan. Nah, ini yang paling penting ya, karena dengan kita bisa menjadi pendengar yang baik, otomatis kawan kalian pun akan menjadi respect atau respect itu ya care lah, peduli lah, hormat lah. Ketika kalian sedang berbicara atau lawan kalian berbicara, ya jangan sampai dipotong. Ketika kalian ingin berbicara, ya tunggulah kawan kalian selesai menyampaikan apa yang dia bicarakan. Nah, yang selanjutnya, berbicara dengan kata sopan santun, misalnya permisi, maaf. Nah, walaupun dalam satu kelas ini kalian sudah paham sikap-sikap dan karakteristik dari masing-masing individu yang ada di kelas ini, tetap kalian harus menerapkan sikap sopan santun, baik itu ketika kalian mau meminjam barang-barang dari teman kalian atau ketika kalian melakukan sesuatu kesalahan, ya itu tetap kalian harus menerapkan etika. Kalian harus punya etika dalam bersikap toleransi. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, ini penting sekali, karena ibadah merupakan suatu kewajiban dari semua umat beragama, jadi kita sebagai
umat beragama tidak boleh mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah, karena itu suatu kewajiban. Karena ketika kita diganggu pun kita nggak akan merasa senang, begitupun orang lain. Ketika orang lain sedang beribadah, terus diganggu, pasti mereka tidak akan merasa senang. Jadi, untuk menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, ya kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang melakukan ibadah. Yang selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Nah, ketika kalian ingin melakukan suatu aktivitas, nah, tapi teman kalian itu tidak sepemahaman atau tidak sepemikiran dengan kalian, maka kalian nggak boleh memaksakan kehendak pada kawan kalian itu. Kalian punya tujuan masing-masing, jadi harus dihormati apa yang menjadi keputusan dari masing-masing teman kalian. Selanjutnya, menerima teman yang berbeda fisik, agama, atau ras. Ini sebagaimana yang kalian ketahui ya, di sekolah kita kan banyak sekali suku agamanya. Terus fisiknya, secara physically yang nampak pun berbeda-beda. Kalau orang Lampung, seperti anak-anak ini yang bersuku Lampung, cenderung memiliki fisik kulit yang bersih. Terus yang bersuku Jawa cenderung sawo matang. Nah, jadi kalian pun harus bisa menerima perbedaan kondisi tersebut. Nggak boleh kalian pilih-pilih teman. Udahlah, saya yang Lampung, saya ngerasa kulitnya bersih, saya mau yang temenan sama yang kulitnya bersih aja. Nggak boleh seperti itu. Jadi, untuk menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, kalian harus bisa menerima teman kalian yang berbeda fisik, agama, atau ras dengan kalian dengan baik. Yang terakhir, menghargai privasi teman. Ketika kalian mau meminjam barang, ya cobalah kalian izin dulu. Karena ketika kalian suatu privasinya tidak dihargai pun pasti kalian akan marah. Begitu juga sebaliknya, ketika kawan kalian privasinya tidak dihargai, pasti akan merasa marah juga. Jadi, ya harus menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. Nah, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan tentang toleransi antar umat beragama. Harapannya setelah kalian memahami materi atau penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu berharap kalian sudah memiliki gambaran bagaimana sih cara menerapkan sikap toleransi antar umat beragama itu di lingkungan sekolah, bagaimana saya mengaplikasikannya sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau nanti ada anak-anak yang belum paham, belum jelas dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, anak-anak bisa berkonsultasi dengan Ibu tentang bagian apa saja yang belum kalian pahami, sehingga harapannya kita bisa belajar, kita bisa paham dengan toleransi antar umat beragama ini. Karena sesuai dengan tujuan yang dituliskan tadi, bahwa diharapkan dengan mempelajari materi toleransi antar umat beragama ini, anak-anak dapat menerapkan atau mengaplikasikan sikap toleransi antar umat beragama, khususnya di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Menggala ini. Ya, demikianlah anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu kalian untuk bisa mendengarkan ataupun menyimak materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan Ibu sampaikan
nanti di dalam grup WhatsApp kalian. Baiklah, Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.